Kita ke informasi pertama pemirsa, salah paham karena parkir motor, warga dan penghuni kontrakan di Jalan Kelapa Tunggal, Jakarta Timur terlibat perkelahian. Polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan saat melerai kedua kubu. Salah paham akibat parkir motor, warga dan penghuni kontrakan di Jalan Kelapa Tunggal, Matraman, Jakarta Timur, Rabu kemarin saling serang menggunakan batu. Polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan untuk melerai dua kubu yang saling serang. Setelah setengah jam dimediasi, kedua belah kubu akhirnya bisa menahan diri. Masalahnya kecil sih ya, parkir motor, sedang ada survei dari warga. Dan untuk memindahkan kendaraannya itu mungkin salah satu pihak menerimanya kurang berkenan. Jadi akhirnya terjadi salah paham. Tidak ada korban luka akibat tawuran, polisi juga tidak menahan warga yang terlibat setelah sepakat berdamai. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Hanya karena terganggu suara kentongan saat ronda, seorang warga Lampung tega menghabisi nyawa tetangganya. Pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Sarjum, 44 tahun, tidak bisa berkutik saat tim khusus anti bandit Polres Pesawaran, Lampung meringkusnya. Pelaku pembunuhan tetangganya bersembunyi di kediaman kerabatnya di kawasan Gedong Tatan, Pesawaran. Sarjum tega membunuh tetangganya Novrianto hanya karena terganggu suara kentongan yang dibunyikan korban saat ronda. Tapi daerah nggak terima, saya suruh panggil Pak RT. Saya bilang kata Pak RT saya nggak salah, yang saya tegur nggak salah. Cuman yang meninggal ini nyalain saya. Katanya kamu ngapain negur-negur saya. Saya nggak terima katanya. Emosi kamu? Saya emosi. Selain tersangka, polisi juga menyita senjata tajam jenis badik milik tersangka yang digunakan menghabisi nyawa korban. Tersangka pembunuhan yang berasal dari Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, beserta barang buktinya sebuah badik. Tersangka dengan motif emosi karena dianggap mengganggu korban dalam keadaan ronda. Untuk mempertanggungjawabkan aksinya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pesawaran dan pelaku akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Misteri mayat perempuan dalam kardus di Surabaya, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata pemilik rumah tempat korban ditemukan. Korban dibunuh karena meminta tip untuk jasa pijat plus-plus kepada pelaku. Dalam hitungan jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita yang ditemukan dalam kardus di sebuah rumah di Lidah Kulon, Surabaya, Rabu siang. Pelaku ternyata YF, pemilik rumah tempat mayat ditemukan. YF ditangkap di rumah kerabatnya di Mojokerto. Dari hasil pemeriksaan awal, YF mengaku sengaja mendatangkan korban, Oktavia Widianti alias Monik, ke rumahnya untuk jasa pelayanan pijat plus-plus. Saat meminta tip, korban berteriak sehingga YF panik dan melukai leher dan tangan. Dia menyewa jasa pijat, jadi salah satu aplikasi atau tempat pijat di Surabaya. Kemudian korban datang ke rumah kontrakannya, jadi kesepakatan nominal harga pijat plus-plus. Kemudian korban minta tips, maksa, kemudian pelaku kesal sehingga dilakukanlah penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia korban. Pemuda 20 tahun ini sempat akan membakar korban tetapi karena tidak tega kemudian menyimpannya di kardus bekas. Setelah itu ia kabur ke Mojokerto. Dipaksa untuk ngasih tips, Pak. Berapa? Disuruh ngasih 200 atau 300 ribu. Emang bayarmu berapa waktu itu? Saya bayar sudah 950. Kamu kenal di mana sama tukang pijit? Facebook, Pak. Sudah berapa kali? Baru sekali.
Kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan mayat perempuan di sebuah rumah di Jalan Lidah, Kulon, Surabaya, Rabu pagi. Korban ditemukan dalam kardus lemari pendingin bekas dengan bekas luka senjata tajam dan bakar di kaki kanan. Korban diketahui bernama Monik, berusia 26 tahun dan bukan warga sekitar. Dari sejumlah barang bukti dan keterangan saksi, polisi mengejar pelaku pembunuhan yang tak lain pemilik rumah YF. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 70 tahun di Desa Telukang, Kecamatan Sungai Lilin, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas dibunuh cucunya. Belum diketahui motif pelaku tega menghabisi nyawa sang nenek. Warga Desa Telukang, Kecamatan Sungai Lilin, Musi, Banyuasin digemparkan kasus pembunuhan nenek berusia 70 tahun. Pembunuhan terjadi pada Senin sore kemarin. Anggota Polsek Kecamatan Sungai Lilin berhasil menangkap pelaku Heriadi alias Adi, 21 tahun yang merupakan cucu korban. Belum diketahui pasti motif pelaku tega menghabisi nyawa neneknya. Di lokasi, polisi menyita sebilah parang pendek sebagai barang bukti. Sampai saat ini kita amankan aja, kita melakukan pemeriksaan. Kondisi dari pelaku ini belum bisa memberikan keterangan. Penyidik Mapolsek Sungai Lilin terus menggali keterangan dari pelaku. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, cemburu anak kandungnya tidak diperhatikan sang suami. Seorang ibu di Pinrang, Sulawesi Selatan, tega membunuh anak tirinya yang masih berusia 4 tahun. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan pulpen. Ibu rumah tangga ini digelandang ke Polres Pinrang, Sulawesi Selatan karena terbukti membunuh anak tirinya yang masih berusia 4 tahun. Bocah perempuan tersebut meninggal dunia karena kerap dianiaya secara sadis oleh pelaku. Puncaknya korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan ballpoint. Ironisnya korban sudah sering dianiaya dan motif pelaku hanya dikarenakan dirinya cemburu, suaminya lebih memperhatikan korban ketimbang anak kandungnya. Merasa jengkel saja karena saya merasa anak saya diperbedakan. Anak kita yang lain dibedakan dengan anak ini yang meninggal. Iya, selama ceritanya anakku dikasih pulang ke bapaknya, nah di situ saya mulai merasa jengkel dengan itu anak. Setelah dia bawa ke rencana bawa ke puskesmas, dia ketemu dengan tetangganya. Diperlihatkanlah itu anak. Bilang ini anak ini pingsan. Lalu bilang jangan kau bawa ke puskesmas karena saya lihat tidak sampai di puskesmas ini. Akhirnya anak tersebut dibawa ke rumahnya. Dalam pakuannya itu korban ini meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polres Pinrang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan.